Satu hari bersama Udin. Assalamualaikum guys. Jadi ini perjalanan kita menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Di sini kita cuma berangkat berempat, soalnya berdua lagi sedang ada urusan keluarga. Iis bersama Udin dan Jota bersama Eva. Nah, ini sudah sampai di kantornya. Masya Allah banget ya guys, ini kantornya gede banget. Semoga kita menjadi salah satu bagian dari mereka suatu saat nanti, amin. Nah, di sini kita menuju ruangannya dengan naik turun tangga ya guys. Dan akhirnya proses wawancara akan sudah dimulai. Selamat mendengarkan guys. Nomor 1 ingin mewawancara Pak Yudi Wibowo ya. Pak Yudi Budi Wibowo ya Pak ya. Soal isi fondasi Pak ya. Kalau boleh tahu Bapak komisi berapa, terus bidang apa, atau bagian apa? Saya komisi 4. Komisi 4 itu bidang keuangan. Kerjanya PR, terus Kalau untuk saat ini ada berapa perda juga yang dibuat pada masa lalu? kalau saya kan periode 2019 sampai 2024 ya. Jadi kalau di komisi 4 itu atau perda itu kan biasanya kita bahas itu per tahun. Nah, di tahun 2022 itu kita mengusulkan ada 2 rancangan perda. Satu perda tentang penyelenggaraan kawasan pemukiman, yang kedua perda tentang rencana umum energi daerah. Ya, alhamdulillah 2 praperda itu sudah melalui tahap pembahasan, sudah mengikuti tahapan fasilitasi Kemendagri, dan sudah selesai diparipurnakan. Karena pembentukan perda kalau di DPRD provinsi itu ada 2 mekanisme. Satu, dia usulan dari DPRD, dan kedua usulan dari pemerintahan provinsi. Nah, ketika dia usulan DPRD, dia melalui ada 7 skema tahapan pembahasan dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, setelah selesai dibahas, itu biasanya kemudian difasilitasi atau dievaluasi oleh Kemendagri. Apakah kemudian perda itu punya muatan lokal atau perda itu tidak bertentangan dengan undang-undang di atas. Nah, kalau bertentangan itu biasanya sama Kemendagri akan di-delete atau tidak diterima. Walaupun kita sudah membahas, itu bedanya itu dengan di DPR RI. Kalau di DPR RI membahas undang-undang, dia bahas dengan pemerintah, ya sudah selesai. Begitu, setelah itu paripurna udah selesai. Gitu. Kalau di DPRD provinsi maupun kota itu harus melewati mekanisme fasilitasi Kemendagri. Kalau di Kemendagrinya tidak lolos, ya sudah. Gitu. Begitu. Berarti kendalanya tadi cuma di Kemendagri itu ya? Sebenarnya bukan kendala sih, sebetulnya bukan kendala. Itu kan karena aturan undang-undangnya seperti itu. Jadi setiap peraturan daerah atau peraturan kepala daerah itu pasti kemudian akan mendapatkan fasilitasi Kemendagri. Karena peraturan daerah itu kan tidak boleh menabrak aturan di atasnya. Gitu. Atau kalau sesuatu yang sudah diatur di atasnya, sudah diatur mulai dari kewenangan dan lain sebagainya, itu tidak boleh lagi diatur di daerah. Kan begitu. Aturan daerah itu bisa ketika ada kekhasan lah, kira-kira begitu. Makanya setiap peraturan daerah itu harus ada muatan lokal. Beda-beda ya? Ya, daerah kan beda-beda. Misalnya undang-undangnya, undang-undang Cipta Kerja misalnya, ada di beberapa daerah yang kondisinya berbeda dengan daerah yang lain. Nah,
tapi aturan umumnya sama, gitu kan. Nah itu yang bisa diatur, gitu. Dari sekian banyak perda yang dibuat, efektivitas terhadap masyarakat seperti apa? Ya kalau biasanya yang berkaitan langsung dengan masyarakat itu kan hal-hal yang sifatnya langsung menyentuh mereka ya. Nah kalau misalnya saya lebih contohkan misalnya perda tentang rencana umum energi daerah. Rencana umum energi daerah itu kan satu aturan yang kita buat untuk menginventarisir semua potensi energi yang ada di Banten, terus kemudian menghitung semua potensi energi yang ada, ya, terus rencana pemanfaatan energi dan lain sebagainya. Nah hal yang begini kan tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, tapi apakah kemudian perda dianggap efektif atau tidak, ya kita nggak bisa ngomong perda itu tidak efektif, gitu kan. Yang bisa bersentuhan misalnya seperti ini, Banten itu punya perda tentang disabilitas ya, judulnya saya lupa, pokoknya disabilitas ya, tentang teman-teman disabilitas ya. Tetapi dalam prakteknya sampai sekarang ya bisa kita lihat fasilitas untuk teman-teman disabilitas itu sangat minim, terutama di kantor-kantor atau pemerintahan misalnya, ya kan. Kalau gue coba keliling KP3B atau di mana lah kantor bank dan lain sebagainya, itu belum memberikan fasilitas yang layak untuk teman-teman disabilitas. Nah itu bisa kita lihat bahwa perda ini ya bukan kurang efektif, tapi dalam hal penerapannya itu harus ada kalau di kita kan Satpol PP itu kan penegak perda, yang mestinya Satpol PP juga harus melaksanakan perda itu dengan memberikan himbauan atau arahan semua fasilitas dan lain sebagainya harus ramah terhadap teman-teman disabilitas. Palingnya begitu ya. Kalau kita lihat yang belum maksimal misalnya gitu. Ya dalam contohnya begitu. Kalau kemudian kita ngomong perda itu bermanfaat atau enggak bagi masyarakat. Gitu. Terus Pak, cara sosialisasi ke masyarakatnya seperti apa? Nah, sebetulnya di aturan itu setelah perda dibuat, ya, setelah dapat fasilitasi Kemendagri, terus kemudian perda itu diundangkan, dinomorkan oleh gubernur, itu harusnya ada petunjuk pelaksanaan. Karena kan yang melaksanakan itu adalah dinas, ya, dinas terkait, ya kan, itu petunjuk pelaksanaan di situ. Nah, kemudian juga ada sosialisasi yang harus dilakukan. Kami kemarin di DPRD punya kegiatan untuk sosialisasi perda. Cuman karena memang ada beberapa hal dan lain sebagainya, akhirnya juga yang berhak untuk mensosialisasikan itu adalah dinas terkait. Gitu. Nah ini lagi kita diskusikan dan segala macamnya, karena kita juga punya wewenang untuk itu ya. DPRD punya wewenang untuk itu, kita coba untuk bagaimana caranya kemudian DPRD juga bisa mempunyai kegiatan untuk sosialisasi, karena tidak bisa disandarkan juga ke dinas terkait. Kalau dicek di dinas terkait ada gitu pertemuan dengan warga dan segala macam, sosialisasi program, sosialisasi kegiatan. Nah karena kegiatan dan program itu kan payung hukumnya perda. Nah itu sama dengan sosialisasi, sepertinya begitu harusnya ya. Dan tapi yang lebih penting adalah sebetulnya peran serta penegak peraturan daerah, Satpol PP dan lain sebagainya, itu juga penting melakukan sosialisasi dan melakukan penegakan di ranah praktek. Begitu. Baik, terima kasih Bapak waktunya. Oke, terima kasih. Waktunya kita. Sama-sama. Saya Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktunya Bapak. Di sini kami dari kelas 5B Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa sedang mencari informasi mengenai peraturan daerah.
Dan di sini kami memilih Bapak sebagai narasumber kami, yang dimana Bapak juga menjadi akademisi di Fakultas Hukum ini. Baik Pak, sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Isapiti bersama rekan-rekan saya Julma Sinta, saya Eva Alina, saya Julia. Saya Imam Prayogo. Baik Pak, untuk wawancaranya apa bisa langsung kita mulai sekarang? Semuanya semester berapa? Semester 5. Semester 5 ya. Baik. Terkait tentang perda. Iya Pak. Mengenai pertanyaannya akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan saya. Mohon bertanya Pak, Bapak selaku akademisi buku yang Universitas Bina Bangsa, menurut Bapak apa definisi perda, lalu definisi apa saja perda itu? Baik. Perda itu adalah peraturan daerah yang dibuat oleh gubernur atau bupati atau wali kota bersama dengan DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota. Perda selama ini biasanya meliputi tentang masalah pajak daerah, masalah retribusi, dan juga masalah tata ruang. Pajak daerah dalam rangka meningkatkan PAD biasanya dikenakan pajak. Contohnya rumah makan dan lain sebagainya. Kan kalau kita ke restoran, ke hotel biasanya ada pajaknya kan? Ada pajak daerah sekian, gitu kan? Dikenakan pajak 10%, 20% atau dan lain sebagainya, tergantung kesepakatan antara pemerintah bersama dengan para pengusaha, kemudian disetujui oleh DPRD. Rancangannya dari pemerintah daerah ya, dari gubernur atau wali kota atau dari bupati ya. Ada lagi yang lain? Mohon izin bertanya Pak, siapa saja yang melaksanakan peraturan daerah itu dan tujuan peraturan daerah itu apa saja ya Pak? Ya karena yang punya desain, yang punya ide usul, misalnya dari bupati atau dari gubernur atau dari wali kota, tentu yang harus melaksanakannya ya pemerintah daerah itu sendiri beserta perangkat-perangkatnya ya. Gitu. Contoh seperti tadi perda tentang pajak hotel dan restoran misalnya. Yang nariknya misalnya Dispenda atau Bapenda atau petugas-petugas yang sudah dibuat perangkatnya di pemerintah daerah. Termasuk misalnya retribusi parkir misalnya kan. Kan kalau kita masuk ke satu area tertentu kan bayar parkir tuh. Kan ada penarikan retribusi misalnya. Ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000 dan seterusnya. Kemudian terkait dengan tata ruang ya yang melaksanakan bisa PU, bisa dinas-dinas terkait lainnya, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Ketika pemerintah daerah sudah menetapkan misalnya tata ruang zona misalnya Cipocok adalah zona kuning, berarti wilayah Cipocok yang sesuai dengan peta gambarnya itu yang kuning berarti itu untuk perumahan. Misalnya ada kesepakatan di situ, kalau kuning perumahan, kalau biru misalnya untuk pergudangan, kalau hijau itu untuk kawasan penghijauan dan lain sebagainya. RTH ya, ruang tata hijau misalnya ya, RTH itu ya dan lain sebagainya ya. Untuk supaya ada oksigen, misalnya kan ada tempat-tempat nongkrong tuh, ya kan, ada sarana olahraga, ada sarana untuk bermain anak-anak dan lain sebagainya. Nah, ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati itu tidak boleh dilanggar, baik oleh pemerintah daerah sendiri, rakyatnya maupun pengawasnya yaitu DPRD ya. Gitu. Jangan undang-undang perda sudah sudah disahkan tapi masih ada yang melanggar. Maka di daerah itu ada satuan polisi pamong praja. Nah, dialah selaku
eksekutor selaku pelaksana dari perda itu sendiri. Ya. Yang lain? Mohon izin bertanya Pak, siapa saja yang berwenang dalam pembentukan peraturan daerah dan bagaimana jika peraturan daerah itu bertentangan terhadap peraturan yang lebih tinggi Pak? Ya, kalau yang berwenang tadi sudah disampaikan ya. Yang pertama gubernur, bupati atau wali kota atas persetujuan DPRD provinsi atau kabupaten atau kota. Kalau perda bertentangan dengan hukum atau peraturan undang-undang yang lebih tinggi, haram hukumnya, tidak boleh dan harus dibatalkan. Siapa yang membatalkannya? Ya tentu Menteri Dalam Negeri. Bagaimana prosesnya? Ya melalui Mahkamah Agung. Ya, kalau antar undang-undang dengan undang-undang dasar itu melalui judicial review. Kalau perda nanti dikaji, ditelaah oleh Mahkamah Agung. Misalnya kalau tidak baik, nanti Menteri Dalam Negeri mencabut atau membatalkan. Ya. Semua nanti dikaji, di sana dianalisa kira-kira ketentuan ini bertentangan apa tidak. Contoh misalnya terkait dengan yang bertentangan itu, misalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, misalnya dilarang berkumpul, dilarang berdemonstrasi misalnya, kan tidak boleh itu. Maka itu karena bertentangan dengan konstitusi, maka harus dicabut perdanya. Ya. Ada lagi? Mohon izin bertanya Pak, terkait siapa yang menetapkan rancangan perda dan yang menetapkan kebijakan perda tersebut, itu siapa? Ya, tadi sudah disampaikan yang merancang, yang membuat, yang mendesain. Bisa idenya datang dari DPRD provinsi atau kabupaten ya. Bisa juga idenya datang dari pemerintah provinsi, kabupaten atau kota. Terkait dengan pelaksanaannya, yang punya ide, punya rencana, punya desain harus disetujui oleh DPRD. Walaupun misalnya punya ide DPRD, tetap yang membuat harus pemerintah daerah gitu ya. Pemerintah daerah misalnya kaitannya dengan apa? Lingkungan hidup. Berarti yang dikedepankan adalah Satker, OPD, misalnya Dinas Lingkungan Hidup misalnya kan. Kalau terkait dengan tata ruang misalnya, berarti yang dikedepankan fungsi atau OPD Dinas PU dan lain sebagainya yang terkait dengan tata ruang dan lain sebagainya. Nah, setelah dibahas, dianalisa bersama dengan unsur terkait lainnya, tentu pembuatan itu harus sesuai dengan ketentuan ya. Ada sosialisasi dulu, kemudian ada naskah akademiknya. Setelah itu ada pembahasan di tingkat komisi-komisi di DPRD. Setelah itu ngangkut ke rapat pimpinan, kemudian nanti baru paripurna, kemudian nanti baru disahkan. Nah, ketika disahkan oleh DPRD, kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Siapa pelaksananya tadi? Kalau itu terkait dengan pajak, OPD yang dikedepankan Dispenda atau Bapenda atau apalah namanya ya, mungkin bisa jadi OPD-nya ganti nama ya. Kalau terkait dengan misalnya tata ruang, ya bisa jadi yang dikedepankan OPD Dinas KPU-an, ada PU, mungkin kalau di provinsi ada Dinas Pemukiman dan Dinas Perkim Permukiman dan Perumahan dan Pemukiman ya. Kalau dulu SDAP, kadang-kadang nama-namanya ini cepat kali berubahnya gitu. Ada lagi kira-kira? Baik, terima kasih atas pertemuannya. Mudah-mudahan saya doakan adik-adik ini kuliahnya semakin semangat, nilainya semakin bagus dan cepat selesai, dan mudah-mudahan kerjanya di tempat sesuai harapan dan cepat mendapat jodoh yang sesuai juga dengan harapan. Terima kasih ya Pak atas kesediaan Bapak telah menjadi narasumber kami. Kami sangat memohon maaf karena mungkin dalam mempersiapkannya kami kurang matang ya Pak. Sama-sama, mohon maaf.